Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu yang lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Allah, judul renungan saya ini adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup adalah makan seperlunya untuk kehidupan yang sehat. Artinya, makanan itu menjadi tujuan, sedangkan hidup untuk makan, makanan itu menjadi tujuan hidupnya. Jadi fokusnya pada makanan, yang satu fokusnya pada hidup. Saudari-saudara, beberapa orang yang telah menikmati mukjizat Yesus diberi makan dari 5 roti 2 ikan. Mereka datang lagi mencari Yesus. Yesus mengingatkan, "Kamu mencari Aku karena kamu telah makan dan telah menjadi kenyang." Ada kemungkinan Yesus tahu bahwa mereka mencari Yesus untuk kembali menikmati makanan gratis itu. Maka Yesus mengingatkan, jangan mencari makanan yang dapat binasa, tetapi makanan yang membawa orang kepada kehidupan kekal. Istilahnya, jangan hanya mencari makanan duniawi, tetapi makanan rohani. Jangan hanya memenuhi kebutuhan harta duniawi, tetapi juga kebutuhan harta rohani. Bahkan harta duniawi itu menjadi sarana untuk menemukan
kebutuhan rohani. Itu perjalanan awal. Begitulah Yesus mengadakan mukjizat, memberi makan 5.000 orang itu menjadi sarana bagi Yesus untuk menerangkan kepada mereka kebutuhan rohani itu juga menjadi kebutuhan yang lain. Justru kebutuhan rohani itulah yang kemudian menjadi penuntun untuk kebutuhan duniawi. Saudara-saudara, kebutuhan duniawi itu kebutuhan yang bisa binasa. Ingat, saya sudah setua ini, saya hitung makan sekurang-kurangnya sudah 60.000 kali dalam hidup ini. Ya terus apa? Ya nanti kalau saya sudah mati kan sudah rusak, semuanya habis. Tetapi hidup rohani saya tidak. Justru sekarang ini Yesus mengingatkan supaya orang memenuhi kebutuhan rohaninya, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya untuk apa? Untuk menuntun kehidupan sekarang ini. Maka yang pertama-tama fokusnya bukan mencari makan, bukan mencari kebutuhan dunia, tapi fokusnya kepada kebutuhan rohani yang akan menuntun dan memayungi. Maka dari itu orang diminta percaya kepadanya. Kemudian dialah yang akan menuntun kepada kehidupan kekal. Nah, kehidupan kekal ini tidak hanya dimengerti dalam kehidupan sesudah mati, tetapi kehidupan sekarang ini. Dialah yang kemudian akan menuntun orang. Di sana ada rezekimu. Begini caranya mencapai rezekimu. Dan seterusnya. Bahkan sesudah mati pun Dia berjanji untuk menjemput. Ingat, ketika kita mati kita sendirian, tidak ada temannya. Tetapi Dia berjanji untuk menjemput kita dan membawa ke tempat yang sudah disediakan. Dalam Yohanes 14 ayat 3. Saudara-saudara, itulah sebabnya segala hal kita awali dengan doa supaya kita semakin mengenal Dia dan percaya kepadanya yang akan menuntun seluruh proses perjalanan hidup kita. Meskipun kita sudah tahu itu, tetapi kerap kali kita masih terbalik. Justru Tuhan menjadi sarana untuk menuntun kita menemukan rezeki duniawi itu. Karena sudah berebut sampai sudah sulit, sudah judek betul baru mencari Tuhan. Mestinya seawal dari mencari Tuhan. Contoh paling jelas, kalau ada suami istri itu bertengkar, tanyakan dulu apakah sebelum bertengkar mereka berdoa. Saya kok ragu-ragu, mungkin mereka tidak. Seandainya mereka berdoa dulu, lalu mereka diajak oleh Tuhan untuk menyadari, aku yang mempertemukan kamu, aku yang mengesahkan kamu, aku bertanggung jawab untuk menuntunmu. Maka dari itu, saudara-saudara, marilah kita mohon terang Roh Kudus supaya menuntun kita untuk menemukan harta rohani, kehidupan kekal, menemukan Yesus melalui doa, melalui bacaan kitab suci, melalui sarana-sarana lain, dan kita yakin Dialah yang akan menuntun kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.